Guru. Huo Yuhao terkejut saat dia berteriak. Aura ini sangat akrab, itu milik tetua Yi. Eye of Destiny menembakkan seberkas cahaya keemasan. Sosok emas Electrolus yang redup muncul di depan Huo Yuhao. Yuhao, kamu seharusnya benar-benar terjaga ketika melihat ini. Kami benar-benar beruntung kali ini. Aku senang memberitahu kamu bahwa kami telah berhasil. Kami telah menciptakan tubuh energi khusus di mata takdir kamu yang belum pernah ada di dunia kamu. Aku yakin kamu bisa merasakan kehadirannya. Yuhao, apakah kamu tahu ketika aku memutuskan untuk menyerahkan semua penelitianku tentang nekromansi padamu? Itu ketika guru kamu yang lain, Tetua Naga Douluo Mu, meninggal. Kesedihanmu saat itu menyentuhku, dan aku benar-benar melihatmu sebagai muridku. Saat ini, aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu. Meskipun aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kamu, ada beberapa hal yang harus kamu tanggung. Itu murni kecelakaan bahwa mutiara salju terbakar. Tidak seorang pun harus memikul tanggung jawab atas kejadian itu. Namun, itu juga menyebabkan fusi ekstrim ini. Ini mungkin takdir, atau hasil akhir dari sisa-sisa indera ilahi aku. Aku membakar akal ilahi aku sendiri dan menyegel kamu, permaisuri salju dan sedikit pun perasaan ilahi aku menjadi satu kesatuan. Aku menggunakan kekuatan kehidupan embrio di salju-salju untuk menciptakan bentuk kehidupan khusus yang tidak akan hilang meskipun tidak memiliki tubuh yang benar. Sampai batas tertentu, itu adalah kombinasi antara rasa spiritual Ratu Salju dan kekuatannya, serta darah kamu. Bentuk kehidupan ini tidak memiliki tubuh fisik, tetapi akan memiliki efek yang sama dengan jiwamu berdering. Bahkan mungkin lebih kuat dari cincin jiwa kamu. Bahkan aku tidak yakin berapa banyak dari jiwamu yang berdering itu akan sama setelah itu selesai. Karena kita menciptakannya bersama, mari kita beri nama. Sebut saja spirit. Meskipun aku percaya roh akan muncul lagi di dunia ini di masa depan, permaisuri salju masih akan berada di level tertinggi. Itu akan menjadi kemampuan lain yang dapat kamu gunakan selain dari cincin jiwa dan tulang jiwa. Itu bisa menggantikan cincin jiwa kamu, tapi itu pasti tidak akan sama dengan cincin jiwa. Aku yakin setidaknya setengah dari perasaan spiritual permaisuri salju menghilang selama proses fusi. Selain itu, tubuhnya kemungkinan akan terjebak pada usia yang sangat muda selama proses kelahiran kembali. Dia juga akan sangat tunduk pada kamu. Itu karena aku menggunakan kontrak untuk membentuknya seperti itu selama proses fusi. Dia akan mendengarkanmu. Ketika MUN pergi, dia meninggalkan hadiah untukmu. Pikirkan roh permaisuri salju ini hadiahku untukmu. Jangan sedih karena kepergianku. Bagi aku, ini bisa dianggap sebagai bentuk rilis. Ketika kamu mencapai level aku suatu hari, kamu akan menemukan bahwa makna hidup tidak hanya kematian. Aku telah melihat terlalu banyak kematian dalam hidup aku. Aku juga membangkitkan orang lain sebelumnya. Bagi aku, ini hanyalah transformasi jiwa aku. Selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sepenuhnya. Ketika aku menyatu dengan kamu, sebagian dari akal ilahi aku berasimilasi dengan kamu. Sebelum aku pergi, aku akan melepas segel pada bagian indera ilahi aku yang berasimilasi dengan kamu. Dapat dikatakan bahwa kamu sekarang memiliki jiwa bela diri ketiga. Sebut jiwa bela diri ini hukum ilahi dari nekromansi. Anggap itu sebagai kenangan akan keberadaanku. Jika kamu menjadi dewa suatu hari, aku percaya kamu dapat menggunakannya untuk menemukan sisa indera ilahi aku di tempat lain. Kamu bahkan dapat membangkitkan indera ilahi aku dan menciptakan aku yang baru. Jangan kaget dengan itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika kamu cukup mampu, kamu akan dapat berhasil. Setelah putaran transformasi, roh permaisuri salju perlu diinkubasi. Mungkin beberapa hari, tetapi bisa juga beberapa bulan. Laut spiritual kamu rusak parah dari formasinya. Kamu perlu waktu lama untuk pulih, tetapi jangan tidak sabar. Asal spiritual kamu tidak terpengaruh. Ketika Skydream dan Ice Empress bangun, kamu akan berhasil. Kekuatan jiwamu seharusnya berada di peringkat 50 sekarang. Setelah transformasi ini, Empress S dan Skydream akan tertidur cukup lama. Kamu harus mengandalkan kekuatan kamu sendiri mulai sekarang. Aku percaya bahwa kamu akan dapat mencapai tingkat itu. Aku tidak berani menyebut diri aku seorang dewa, tetapi aku berharap murid aku dapat melakukannya. Kamu akan menjadi kebanggaan terbesar aku jika kamu berhasil melakukannya. Nak, yang kuat harus berani dan tangguh, dan mereka tidak pernah menangis. Menangis adalah tanda kelemahan.
Aku harap kamu bisa menerima semuanya dengan tenang. Akhirnya, aku menggunakan sedikit kekuatan terakhir dari indera ilahi aku untuk melepaskan ingatan aku dengan kamu semua sebelum aku pergi. Jika masih ada sisa-sisa indera ilahi aku di tempat lain, mereka akan diberitahu. Aku menunggu kamu untuk menemukan mereka. Jika kamu ingin bertemu aku lebih awal, kamu harus ingat untuk bekerja keras pada kultivasi kamu. Selamat tinggal, Yu Hao. Suaranya berakhir di sini, dan sosok emasnya juga perlahan memudar. Wajahnya yang tersenyum adalah hal terakhir yang hilang. Guru, teriak Huo Yu Hao. Dia mulai merobek-robek di laut spiritualnya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Electrolus mati untuk menyelamatkan mereka semua? Pada saat itu, Skydream, Permaisuri Es dan Nyonya Salju siap untuk mati. Namun, satu-satunya yang akhirnya mengorbankan hidup mereka adalah Electrolus. Huo Yu Hao menangis sedih, tetapi dia tidak bisa melihat Electrolus lagi. Hanya ingatannya yang terus menyatu dengan laut spiritual Huo Yu Hao. Itu termasuk penciptaan roh Permaisuri Salju, dan mantra dan pengalaman yang telah dia pahami dalam masa hidupnya. Jika mungkin, Huo Yu Hao bersedia menjadi orang yang mati. Namun, dia sangat jelas bahwa tidak ada yang akan bertahan jika dia tidak, karena dia adalah tuan rumah mereka. Tapi bagaimana dia bisa mempertimbangkan semuanya secara logis pada titik ini? Hatinya hanya dipenuhi dengan kesedihan yang intens. Dia menangis sampai semuanya menjadi gelap, dia kehilangan kesadaran. Huo Yu Hao memimpikan mimpi yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpi ini, Dewi Cahaya membawanya ke positifan lagi dan menghiburnya. Ketika Huo Yu Hao terbangun dari mimpinya, laut spiritualnya telah dipulihkan. Selain dari penurunan ukurannya, semuanya telah kembali normal. Namun, keempat jejak spiritual yang pernah menjadikan lautan spiritualnya sangat hidup tidak ada lagi. Seluruh laut spiritualnya sunyi dan sunyi sekarang. Kekuatan jiwanya beredar kembali secara normal. Seperti yang dikatakan Electrolus, itu sukses, dan kekuatan jiwanya akhirnya mencapai kemacetan di peringkat 50. Dia membutuhkan cincin jiwa lain untuk menjadi Raja Roh. Embrio roh Permaisuri Salju hanya terhubung dengan jiwa bela diri Ice Jade Empress Scorpion, dan tidak memengaruhi mata rohnya. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dilihat Huo Yu Hao adalah rambut panjang, biru muda. Tubuhnya sedikit tersentak, dan dia berteriak, Dewi Cahaya, tanpa disadari. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan dia. Itu karena aura yang dikenalnya yang dia rasakan milik saudara lelakinya yang baik, Wang Dong. Mata Huo Yu Hao jelas tidak secerah ketika dia pertama kali datang ke Clear Sky Castle. Ketika dia melihat Wang Dong, dia menjadi kurang melankolis. Ini adalah kedua kalinya Wang Dong berada di samping tempat tidurnya belakangan ini. Wang Dong pasti sangat khawatir dengan kondisinya. Seperti biasa. Wang Dong, jangan tidur di sini. Pergi ke kamarmu untuk tidur. Huo Yu Hao sedikit mengguncang bahu Wang Dong dan membangunkannya. Oh! Wang Dong mengerang dan mengangkat kepalanya. Dia membuka matanya yang buram. Ah! Yu Hao, kamu sudah bangun. Kamu menakuti aku. Wang Dong tersentak bangun ketika dia melihat Huo Yu Hao duduk. Dia meraih ke tangannya dan berbicara dengan gelisah. Huo Yu Hao memaksakan senyum dan berkata, maafkan aku. Aku telah membawa begitu banyak masalah untuk kamu dan semua orang. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu. Aku mendengar dari paman tertua dan kedua. Perubahan dalam tubuh kamu disebabkan oleh Frigid Jade Essence Bed. Ini adalah kesalahanku. Jika aku tidak membawa kamu ke sini dan kamu tidak tinggal di ruangan ini, semua itu tidak akan terjadi. Huo Yu Hao berkata, tidak, bagaimana aku bisa menyalahkan kamu? Tidak ada yang bisa melihat kedatangan ini. Pergi dan istirahatlah. Aku perlu waktu tenang. Baik. Wang Dong menatap Huo Yu Hao. Dia diam beberapa saat sebelum bertanya, Yu Hao, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan bahwa kau kehilangan seseorang yang penting. Kamu menangis dan menangis sedih dalam tidur kamu. Aku menyeka air matamu beberapa kali. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Huo Yu Hao linglung sesaat sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Wang Dong, lebih baik tidak tahu beberapa hal. Maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu. Kamu benar, aku kehilangan seseorang yang penting bagi aku. Dia adalah tetua yang penting. Saat dia berbicara, air mata mengalir di pipi Huo Yu Hao.
Wang Dong berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, aku tidak akan menyelidiki lagi." "Jangan sedih. Aku akan pergi sekarang. Namun, kamu harus berjanji kepada aku untuk menjadi lebih baik. Kamu tidak bisa hidup dalam kesedihan lagi. Kamu pria besar. Bagaimana kamu bisa membiarkan diri kamu tenggelam dalam kesedihan?" "Baik." Huo Yuhao mengangguk setuju. Namun, bagaimana ia bisa mengungkapkan rasa sakit di hatinya hanya dengan kata-kata? Bagaimana rasa sakitnya bisa dihilangkan dengan hanya beberapa kalimat? Wang Dong bergerak maju untuk memeluknya sebelum berbalik dan pergi. Rasa sakit Huo Yuhao berkurang sedikit saat dia merasakan simpati Wang Dong. Dia berdiri dan datang ke samping tempat tidurnya. Dia menatap lautan awan yang melayang perlahan-lahan dan mengepalkan tangannya dengan erat. "Guru, aku akan menjadi lebih kuat dan memulihkan indera ilahi kamu juga. Aku akan bekerja keras." Dia mengepalkan bibirnya dengan erat, dan suara serta senyum Elektrolus muncul di benaknya. Perlahan, mata Huo Yuhao berubah menjadi putih keabu-abuan. Sikapnya juga berubah. Ketika cahaya redup menyala, dia memancarkan aura khusus, itu dingin dan tanpa emosi. Cincin jiwa keabu-abuan perlahan-lahan bangkit dari kakinya. Dibandingkan dengan cincin jiwa biasa, cincin jiwa keabu-abuan ini hampir 50% lebih besar. Di belakangnya, proyeksi cahaya redup juga perlahan muncul. Itu memiliki penampilan Elektrolus. Mata putih keabu-abuan Huo Yuhao perlahan berubah sepenuhnya putih. Dia tampak menakutkan. Saat dia berbalik menghadap proyeksi yang kabur dan ilusif, mata putihnya mulai berkaca-kaca. "Guru, aku akan membuat kamu lebih jelas dan memungkinkan nekromanci kamu makmur di dunia ini. Aku akan menggunakan nekromanci untuk melawan kejahatan dan kekuatan aku untuk mengurangi kesedihan di dunia ini." Sehari kemudian, Huo Yuhao berjalan keluar dari kamarnya dengan tenang. Wang Dong segera bergegas setelah dia menerima kabar. "Yuhao, bagaimana kabarmu?" Wang Dong menatap matanya dan tertegun melihatnya tersenyum. Namun, sorot matanya benar-benar berbeda. Itu jauh lebih terang, dan dia tampak lebih dewasa. Rasanya seolah-olah dia telah tumbuh lebih tua 5 tahun. Ketika tetua MU meninggal, Huo Yuhao hampir menjadi gila. Dia telah mengubur dirinya dalam kultivasi sebagai cara untuk mengatasi kesedihannya. Kali ini, dia jauh lebih dewasa. Wang Dong tidak bisa merasakan kesedihan darinya. Dia hanya sangat bertekad dan pantang menyerah. "Aku baik-baik saja." Huo Yuhao tersenyum. "Bisakah kamu menemukan sesuatu untukku makan? Rasanya aku belum makan sejak aku datang ke rumah kamu. Aku kelaparan." Wang Dong merasa lega. Dia berkata dengan semangat, "Yuhao, jangan terlalu menekan dirimu sendiri." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Kesedihan adalah pertanda kelemahan. Aku akan lebih tegas dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat dibalik. Suatu hari, aku akan mengubah semua kesedihan yang pernah aku rasakan menjadi sukacita." Wang Dong terkejut. "Meskipun aku pikir ini tidak tepat, aku harus mengatakan bahwa kamu sudah dewasa." Huo Yuhao tertawa getir. "Aku tidak tahu apakah aku sudah dewasa, tapi aku tahu aku sangat lapar sekarang." Wang Dong tertawa. "Ayo pergi. Aku akan membawamu makan." Makanan di Clear Sky Castle jauh lebih sederhana dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Tidak ada makanan lezat atau makanan yang sangat berharga. Hanya ada semangkuk sup jamur aromatik dan lezat yang meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran Huo Yuhao. Wang Dong mengatakan bahwa jamur telah direbus dalam sup ayam, setelah itu ditumbuk dan dicampur dengan sup. Dia juga mengatakan bahwa mereka minum sup ini setiap hari. Wang Dong tidak menemukan kesalahan dengan Huo Yuhao saat mereka makan, dan akhirnya merasa lega. Huo Yuhao menggosok perutnya dengan memuaskan dan bertanya pada Wang Dong, "Wang Dong, sudahkah kamu mendapatkan cincin jiwamu? Berapa lama aku tidak sadar?" "Tentu saja tidak. Aku tidak dapat bersantai karena keadaan kamu saat ini. Aku lega sekarang karena kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa membuatku takut seperti ini lagi." Huo Yuhao memandang Wang Dong dengan serius dan berkata, "Wang Dong, aku punya rahasia, tapi aku tidak memberitahumu. Apakah kamu akan marah?" Wang Dong tertawa misterius dan menjawab, "Aku juga punya rahasia sendiri yang tidak aku ceritakan." "Jangan khawatir, kita masih muda. Aku percaya bahwa rahasiamu tidak akan tetap menjadi rahasia selamanya. Selain itu,
Aku tidak akan menyalahkan kamu bahkan jika itu tetap menjadi rahasia selamanya. Huo Yuhao juga sedikit pusing saat mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu terdengar seperti sedang mengucapkan twister lidah? Jangan memaksakan satu sama lain. Aku akan memberitahu kamu suatu hari jika aku pikir kamu harus mengetahuinya. Aku berjanji kepada kamu bahwa kamu akan menjadi yang pertama mendengarnya ketika aku bersedia memberitahu seseorang. Wang Dong tertawa. Baiklah, kita akan membuat janji itu. Kamu harus tinggal di rumah aku selama beberapa hari lagi. Kami akan pergi setelah aku mendapatkan cincin jiwaku, oke? Setelah masalah ini, paman tertua dan kedua aku tidak tertarik untuk menguji kamu lagi. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu perlu aku mengikuti kamu untuk mendapatkan cincin jiwamu? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa pergi sendiri. Setidaknya butuh sehari, dan paling lama 3 hari. Itu juga sangat dekat dengan rumah aku. Tempat itu adalah tanah terlarang dari Clear Sky Sect. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu pergi bersamaku. Huo Yuhao berkata, jangan khawatir, aku akan berkultivasi di sini sementara aku menunggu kamu. Kamu harus menyadari keselamatan kamu sendiri. Wang Dong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Huo Yuhao bertanya, kapan kamu berangkat? Wang Dong menjawab, besok pagi. Huo Yuhao bertanya, bagaimana dengan kultivasi kita? Sementara masalah ini telah memberi aku beberapa bahaya, itu juga meningkatkan kekuatan jiwa aku. Kultivasi aku juga telah mencapai hambatan. Namun, aku hanya akan menambahkan cincin jiwa setelah kami kembali ke Shrek. Apa? Wang Dong kaget. Kekuatan jiwa Huo Yuhao telah meningkat sangat lambat selama beberapa tahun ini, dan 6 lainnya di antara 7 monster Shrek telah memperlebar jarak dengannya. Wang Dong terkejut mengetahui bahwa Yuhao telah mencapai peringkat 50. Lagi pula, kultivasi Huo Yuhao telah tertinggal di belakang selama ini. Meskipun dia memiliki beragam gaya bertarung, dia tidak akan dapat menangkap pasangannya ketika mereka menjadi sage jiwa 7 cincin. Tetapi jika dia adalah raja jiwa sekarang, dia menjaga jarak yang dia miliki dengan yang lainnya. Itu meningkat sebanyak itu? Huo Yuhao tertawa getir. Ini semua berkat Frigid Jade Essence Bed. Aku benar-benar malu telah menghancurkan harta karun itu. Namun, kamu tahu betapa miskinnya aku. Selain tubuh aku tidak tahu bagaimana mengkompensasi sekte untuk itu. Wang Dong tertawa kecil dan berkata, kalau begitu kamu bisa membayar dengan tubuhmu. Huo Yuhao juga tertawa. Dia dalam semangat yang jauh lebih baik sekarang. Baik. Maka aku akan menjual tubuh aku kepada kamu. Hanya saja jangan menjual kembali aku. Aku tidak tahan. Wang Dong menjawab hampir secara naluriah. Namun, dia tersipu segera setelah mengatakan ini dan dengan cepat mengubah topik. Yuhao, aku tidak akan berkultivasi denganmu malam ini. Oh, mengapa? Huo Yuhao sedikit terkejut dan berkata, jika kita berkultivasi selama 1 malam, kamu akan dapat mencapai kondisi puncak kamu. Bukankah itu akan lebih bermanfaat untukmu besok? Wang Dong agak malu-malu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku ingin bersantai dan tidur nyenyak malam ini. Aku tidak akan berkultivasi malam ini. Huo Yuhao juga tidak memaksanya dan menjawab, baiklah. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan tidak berbicara sepanjang malam. Pagi berikutnya, Wang Dong meninggalkan Clear Sky Castle setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengirimnya pergi bersama dengan 2 tuan sekte. Setelah Wang Dong menghilang, ketua sekte menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, anak muda, mari kita bicara. Baiklah, jawab Huo Yuhao dengan hormat. Kedua master sekte membawa Huo Yuhao kembali ke Clear Sky Castle dan membawanya langsung ke aula di lantai 3. Silahkan duduk. Master sekte menunjuk ke kursi batu. Huo Yuhao duduk dengan hati-hati dan berkata, Tuan sekte kedua, aku benar-benar minta maaf. Aku membawa begitu banyak masalah untuk kalian berdua. Aku akan memikirkan cara untuk membayar kamu untuk Frigid Jade Essence Bed. Maafkan aku. Saat dia berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada 2 tuan sekte. Kedua tuan sekte tidak menghentikannya. Setelah dia duduk, ketua sekte tersenyum dan berkata, meskipun tempat tidur esensi batu giok yang sangat berharga sangat tidak bermanfaat bagi sekte kami. Kamu tidak perlu mengganti rugi kami.
Kami juga tidak menghubungi kamu di sini hari ini untuk meminta kompensasi kamu. Kami hanya mengobrol santai hari ini. Ceritakan bagaimana kamu mengenal Wang Dong dan seperti apa dia biasanya. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Huo Yuhao bingung saat dia melihat mereka berdua. Dia bertanya, apakah dia tidak menceritakan pengalamannya di akademi padamu? Master Sekte terkekeh dan berkata, orang-orang muda secara alami berbeda dari apa yang kita harapkan. Dia tidak repot-repot berbicara dengan aku. Dia hanya kembali beberapa hari setahun. Selain itu, aku yakin kamu akan memiliki serangkaian hal yang berbeda untuk dikatakan darinya. Kami juga tertarik mempelajari lebih banyak tentang hidupnya dari sudut pandang kamu. Kami memang sangat kesepian di kastil ini. Huo Yuhao berpikir dua master sekte memanggilnya untuk membicarakan kejadian yang terjadi kemarin. Dia tidak berharap mereka bertanya tentang Wang Dong saja. Dia mengangguk dan berkata, aku bertemu Wang Dong di akademi. Kami memasuki akademi bersama. Ketika kami pertama kali bertemu, ada sedikit perselisihan. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar takdir yang kami temui. Kami bahkan ditempatkan di kamar asrama yang sama. Apa? Dua tuan sekte berseru serempak, memberi Huo Yuhao kejutan. Master sekte kedua bertanya dengan kaget, kalian berdua tinggal di kamar asrama yang sama? Bukankah mereka seharusnya individual? Huo Yuhao bingung ketika dia menjawab, tentu saja kita tinggal di kamar yang sama. Ekspresi dua tuan sekte berubah. Master sekte kedua bertanya dengan cemas, ada berapa tempat tidur di kamar itu? Huo Yuhao semakin bingung ketika dia menjawab, tentu saja ada 2 tempat tidur. Meskipun kita adalah lelaki, kita tidak mungkin tidur bersama. Oh. Kedua tuan sekte menghela nafas lega dan saling memandang. Mereka masing-masing bisa melihat ekspresi tak berdaya di wajah yang lain. Huo Yuhao tidak mengerti sama sekali. Tuan sekte, ada apa? Master sekte memaksa tersenyum dan menjawab, tidak ada. Wang Dong telah menjadi orang yang bersih sejak dia masih muda. Kami mengira dia hidup sendirian. Kami tidak menyangka bahwa kalian berdua akan tinggal di kamar yang sama. Dia pasti membawamu banyak masalah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, memang benar dia orang yang sangat bersih. Namun, dia juga sangat malas. Selain dari tempat tidurnya sendiri, dia tidak merapikan kamar sama sekali. Akulah yang membereskan tempat itu setiap pagi. Dia menceritakan bagaimana mereka bertemu satu sama lain dan menjadi teman sekelas, serta bagaimana mereka dikirim untuk bersaing bersama di turnamen akademi. Dia juga menceritakan semua yang terjadi setelah itu, dan persahabatan dekat yang mereka bagi. Kedua tuan sekte mendengarkannya dengan penuh perhatian. Terlepas dari gangguan awal, mereka tidak mengganggunya lagi, jelas sangat tertarik dengan apa yang dia katakan. Huo Yuhao juga mengingat semua yang telah terjadi saat dia menceritakan semuanya kepada mereka. Dia juga sangat bersemangat, terutama ketika dia berbicara tentang pengalaman mereka dalam turnamen duel Master Jiwa Akademi Elite Continental Advanced. Dia sangat bersemangat ketika dia menggambarkan semuanya, terutama ketika dia sampai pada 4 keterampilan jiwa fusi bela diri yang mereka bagi. Dua tuan sekte juga santai semakin mereka mendengarkannya. Mereka tidak hanya tersenyum atau sedikit menganggukkan kepala saat mereka mendengarkannya sekarang. Pandangan mereka juga tampak lebih lembut. Huo Yuhao tidak menyebutkan bagaimana dia telah menyelamatkan Wang Dong. Tetapi dua master sekte itu bisa mengatakan banyak hal dari ekspresi, perilaku, dan nadanya. Waktu berlalu sangat cepat, dan itu segera siang. Dua tuan sekte menyeret Huo Yuhao keluar untuk makan siang. Setelah itu dia terus berbicara selama 2 jam. Dia hanya berhenti ketika mereka kembali ke Clear Sky Castle. Sementara itu, Huo Yuhao tidak berbicara tentang dirinya sama sekali. Dia hanya menceritakan semua yang telah terjadi antara dia dan Wang Dong. Itu kira-kira yang terjadi. Huo Yuhao berbicara sampai tenggorokannya kering. Namun, dia bisa merasakan bahwa sikap kedua tetua terhadapnya telah berubah setelah dia mengatakan semuanya. Mereka tampak jauh lebih dekat dengannya, dan ini terbukti jelas dari cara mereka berbicara dengannya. Master Sekte tersenyum ketika berkata, Yuhao, pengalamanmu dengan Wang Dong sangat memperkaya. Tidak heran kalian berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Huo Yuhao menjawab, keberuntungan aku untuk menjadikan Wang Dong sebagai saudara lelaki aku yang baik. Master Sekte memberi isyarat dan berkata, kamu harus berhenti memanggil kami Master Sekte. Nama keluarga aku Niu dan nama lengkap aku Niu Tian. Nama saudara lelaki aku yang kedua adalah Tai dan nama lengkapnya adalah Tai Tan. Kamu bisa memanggil kami Paman.
Huo Yuhao menghela nafas lega. Jika mereka adalah orang lain, dia pasti akan melarikan diri dari cara mereka yang berhati-hati dan mencemooh sebelumnya. Namun, mereka adalah tetua Wang Dong. Dia tidak punya pilihan selain menoleransi mereka. Tapi sekarang sepertinya dia akhirnya mendapatkan pengakuan mereka. Ya, Paman Niu. Huo Yuhao menjawab dengan tergesa-gesa. Niu Tian berkata dengan suara yang dalam, Yuhao, aku dan kakak kedua melihat apa yang terjadi padamu hari itu. Pasti ada lebih dari satu kekuatan besar di tubuh kamu. Guru kamu itu sangat disayangkan. Wajah Huo Yuhao berubah sedikit pucat, dan dia mengungkapkan kesedihan yang dalam di matanya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Maaf, Paman. Aku tidak ingin membicarakannya. Niu Tian mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Kami juga tidak akan menyelidiki. Namun, kamu terluka parah pada hari itu. Aku bisa merasakan bahwa tekanan pada kamu sangat berat. Bagaimana kabarmu sekarang? Huo Yuhao berkata, tubuh aku sudah baik-baik saja, tetapi laut spiritual aku rusak dan telah menyusut sedikit. Aku akan mencoba mengembalikannya melalui kultivasi. Niu Tian terkejut. Laut spiritualmu rusak? Tai Tan jauh lebih langsung. Nak, jangan berbohong di depan orang jujur. Jika laut spiritual kamu rusak, bagaimana kamu bisa duduk di sini? Huo Yuhao tertegun dan menjawab, laut spiritual aku memang rusak. Namun, asal spiritual aku baik-baik saja, meskipun kekuatan spiritual aku sedikit menurun. Tai Tan ragu. Laut spiritual dan asal-usul spiritual kamu menjadi satu. Jangan bilang kamu bisa memisahkan mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Namun, kerusakan pada laut spiritual aku tidak memengaruhi asal spiritual aku. Niu Tian berkata, bisakah aku melihat laut spiritual kamu? Aku tidak punya niat lain selain untuk melihat apakah aku bisa menyembuhkannya. Baik. Terima kasih, Paman Niu. Huo Yuhao tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya padanya. Bagaimanapun, bahkan Wang Dong tidak tahu rahasianya. Niu Tian berdiri dan datang sebelum Huo Yuhao. Dia menekankan tangan kanannya ke dahinya. Huo Yuhao tidak melawan, dan santai. Dengan kemampuan dua tuan sekte ini, dia tidak bisa menahan diri jika mereka ingin menyakitinya. Mereka berada di tingkat Elder Xuan, dan Clear Sky pernah menjadi sekte master jiwa teratas di benua itu. Mata Niu Tian perlahan berubah hijau. Huo Yuhao hanya merasakan aura lembut melonjak ke dalam benaknya. Aura lembut itu bergerak turun ke tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan hangat beredar di seluruh tubuhnya. Huo Yuhao merasa sangat nyaman, dan lorong-lorongnya bahkan mulai pulih dengan lebih cepat. Aura lembut itu kemudian naik dan perlahan memasuki laut spiritualnya. Huo Yuhao menutup matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura dimanifestasikan sebagai gelombang gas hijau. Dia tidak tahu apakah itu kekuatan spiritual atau jiwa. Ketika gas hijau itu memasuki laut rohaninya, ia mulai melayang dan bergerak di dalam. Itu tidak memulai gelombang di laut spiritualnya. Lampu hijau melonjak dan mulai menyebar di lautan spiritual. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menyegarkan datang dari dahinya. Seluruh dunia spiritualnya tampaknya telah dibersihkan. Laut spiritualnya yang rusak mulai pulih di bawah pengaruh kekuatan magis ini. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Ini adalah perasaan yang sangat ajaib dan menyenangkan. Rasanya sedikit seperti ketika dia melihat lautan awan muncul di atas Clear Sky Peak. Setelah beberapa waktu, hawa dingin yang menyegarkan menghilang, dan Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa kerusakan pada laut spiritualnya telah dipulihkan. Meskipun tidak dikembalikan ke tingkat samudera tanpa batas, kapasitasnya telah kembali normal. Ini juga berarti bahwa kekuatan spiritualnya dapat kembali ke puncaknya melalui meditasi mendalam yang berkelanjutan, yang hanya akan memakan waktu beberapa bulan. Dari perkiraan awalnya, dia berpikir bahwa akan membutuhkan lebih dari 3 tahun untuk pulih, mengingat tingkat kerusakan pada laut spiritualnya. Dia membuka matanya dan tampak jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Niu Tian masih berdiri di depan dan tersenyum padanya. Terima kasih, Paman Niu. Huo Yuhao berdiri dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Kali ini, dia benar-benar dimenangkan. Dia tidak berpikir ada orang yang bisa menyembuhkan kerusakan laut rohaninya, dengan kemungkinan pengecualian tetua MU, jika dia masih hidup. Namun,
Master Sekte Clear Sky Sect mampu melakukannya. Dalam benak Huo Yuhao, dia berada di level yang sama dengan Dubushi. Niu Tian tersenyum dan berkata, Yuhao, kekuatan spiritualmu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Selain itu, aku juga bisa merasakan bahwa kendali kamu atas kekuatan spiritual kamu sangat baik. Ini hal yang baik. Tidak heran Wang Dong berkata bahwa kamu berbakat. Aku juga bisa merasakan kehadiran lautan mental kedua di lautan spiritual kamu. Ketika laut spiritual kamu rusak, asal spiritual kamu secara otomatis dilindungi oleh lautan mental kedua kamu. Ketika semuanya berakhir, asal spiritual kamu kembali ke laut spiritual kamu. Aku takut kamu bahkan tidak menyadarinya. Huo Yuhao berkata dengan hormat, Paman Niu, kekuatan spiritualmu memang sangat kuat. Kamu dapat merasakan begitu banyak hanya dengan menjelajahi sedikit. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Niu Tian berkata, Yuhao, aku punya permintaan. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Katakan padaku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Huo Yuhao benar-benar menghormatinya. Kontrolnya atas kekuatannya menunjukkan kemampuannya sebagai individu yang benar-benar kuat. Selain itu, Niu Tian hanya membuat permintaan ini setelah merawatnya, dan tidak menggunakan perawatan untuk menukar bantuannya. Huo Yuhao lebih menghormatinya untuk itu. Niu Tian berkata, aku bisa merasakan bahwa gurumu menyegel kekuatan makhluk jiwa yang sangat kuat di dalam dirimu, dan bahkan membantunya mengembangkan bentuk embrio. Itu juga merupakan keberadaan kekuatan murni. Aku ingin tahu seperti apa embrio ini nantinya, serta perubahan yang akan terjadi di masa depan. Aku merasa ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini muncul di benua ini. Itu sebabnya aku harap kamu bisa memberitahu aku apa yang kamu rasakan jika embrio di lautan mental kedua kamu berubah dengan cara apapun. Tentu saja, aku juga dapat membantu kamu jika kamu mendapat masalah apapun. Setidaknya, aku tidak akan membiarkan kamu dirugikan. Bagaimana menurut kamu? Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, namun, aku akan segera pergi dari sini. Setelah Wang Dong kembali, kita akan pergi. Kamu,